UTBK udah deket nih, yuk serius belajarnya. Kita langsung aja mulai dengan soal yang pertama ya, yaitu terkait fungsi. Di sini soal fungsi tapi rada beda ya. Jadi kita tulis dulu soalnya. Kan dikasih tahu fx ditambahin 2f 8 minus x itu sama dengan x gitu ya. Dimintanya f7. Ya udah kita coba substitusikan x sama dengan 7 ya. Maka dapatnya apa? F7 tambah 2F1 berarti sama dengan 7 gitu. Kemudian di sini kan kita lihat ada bentuk F1 ya. Coba kita substitusikan X-nya sama dengan 1. Jadinya apa berarti? F1 tambah 2F7 sama dengan 1 gitu. Nah, jadi di sini kita udah punya dua persamaan dengan dua variabel. Variabelnya itu ya F1 dan F7 gitu kan. Jadi kita lakukan eliminasi atau substitusi. Kita kan ingin F7-nya tetap di situ ya. Jadi yang merah ini, aku coba yang merah ini kita kalikan dengan 2. Sementara yang kuning ini kita kalikan aja dengan 1 gitu ya. Kita tulis yang merah dulu, yang bawah ya. Jadinya kita kali 2 jadi 2F1 tambah 4F7 sama dengan 2 ya. Sementara yang kuning tadi kali 1 berarti aku pindah ya urutannya ya. Jadi 2F1 tambah F7 sama dengan 7. Kalau kita kurangkan, 2F1-nya akan saling menghilangkan ya. Sehingga didapatkan sisanya 3F7 sama dengan minus 5. Berarti F7-nya sama dengan minus 5/3. Mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang barisan. Di sini kita punya soal tentang barisan ya. Barisan aritmatika. Kita tulis dulu barisannya. 12, 18, 24, dan seterusnya gitu ya. Lebih gampang kita coba cari rumusnya dulu. UN itu sama dengan apa gitu. Nah, kalau biar cepat, kita langsung coba cari selisihnya. Ini kan selisihnya 6. Jadi aku pasti bisa tahu UN itu sama dengan 6N ya. Terus kita coba masukin di U1 gitu ya. U1 itu berarti apa? U1 itu kan 12 kan ya. 12 ini sama dengan 6 kali 1 ya. Tambah 6. 6 kali 1 ini sama kayak 6N-nya tadi. Jadi tambah 6-nya di sini juga harus sama, jadi UN-nya itu 6N tambah 6 gitu ya. Sekarang kita lihat pernyataan 1. Suku ke-9 berarti bagaimana? Suku ke-9 itu berarti kan 6N tambah 6 ya. Jadi 54 tambah 6 sama dengan 60. Berarti kan pas 60 ya. Nggak lebih besar. Jadi pernyataan 1 ini salah gitu ya. Terus buat pernyataan 2, tidak ada suku yang bernilai 8 kali suku lain gitu ya. Coba kita lihat. Kan U1-nya itu sama dengan 12 gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat 8 kali U1 itu sama dengan 96 ya. Tapi perhatiin nih, 96 ini kan sama aja apa? 6 kali 15 tambah 6 ya. Ini tidak lain adalah U15 gitu. Maka pernyataan 2 juga hasilnya salah. Seperti itu. Terus kita lanjut ke pernyataan 3. U7 itu berarti 6 kali 7 tambah 6 ya. Atau 48. Kalau U15 itu berarti 6 kali 15 tambah 6 ya. Itu berarti 96. Pernyataannya apa? Suku 7 2 kali suku 7 lebih besar dari suku 15 ya. Jadi 2 kali U7 itu kan sama dengan 96 ya. Sama dengan U15. Jadi dia sama nih, nggak lebih besar. Berarti pernyataan 3 juga salah juga gitu. Terakhir untuk pernyataan 4, ada suku dengan jumlah 15 jumlah suku pertama gitu ya. Jadi untuk pernyataan 4, sebetulnya kita nggak perlu hitung gitu ya. Jadi kan S15 itu U1 ditambahin sampai U15 gitu ya. Lihat, suku pertama sampai suku ke-15 itu semuanya pasti kelipatan 6. Jadi kalau kita jumlahin, ini itu udah pasti kelipatan 6 ya. Sementara kita lihat bentuk UN-nya sendiri juga bentuk kelipatan 6. Jadi pasti akan ada ya. Nggak perlu tahu suku keberapa, tapi kita bisa yakin pasti akan ada. Jadi untuk yang ini, jawabannya adalah betul gitu ya. Jadi pernyataan yang betul hanya pernyataan 4. Gampang ya, jadi tinggal dicek masing-masing pernyataan. Kalau gitu, kita coba lanjut aja ke soal selanjutnya ya, tentang geometri. Kalau ngerjain soal geometri itu yang penting kita tahu gambarnya ya. Atau kalau gambarnya belum dikasih tahu, kita harus bisa ngegambarinya dengan benar.
Jadi di sini kita coba gambar dulu aja. Segitiga ABC kita gambar ya, sembarang aja segitiganya. Nggak perlu terlalu akurat gitu ya. A, B, C. Sudut A-nya itu dikasih tahu 30 derajat, kemudian panjang BC-nya itu akar 2 gitu. CD tegak lurus dengan AB. Berarti CD itu ke bawah sini ya, tegak lurus gitu ya. Ini titik D. Dikasih taunya apa? BD sama dengan CD ya. Jadi dua panjang ini tuh sama. Berarti kita punya apa? BCD itu segitiga siku-siku sama kaki ya. Kalau siku-siku sama kaki, kita kan punya panjang istimewa ya untuk segitiga siku-siku sama kaki, yaitu adalah 1, 1, akar 2. Lalu sekarang ditanyanya panjang apa? Panjang AD kan? Kalau kita lihat segitiga yang kiri ya, segitiga ACD itu segitiga istimewa juga ya. 30, 90, sininya 60 gitu. Jadi, kalau segitiga 30, 60, 90, maka panjang sisinya berapa? 1, sisi miringnya 2, sisi tegaknya adalah akar 3. Jadi panjang AD-nya adalah akar 3. Gampang ya kalau udah tahu gambarnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya tentang rata-rata. Di sini ada soal tentang rata-rata. Ada 10 siswa, rata-rata beratnya 60 kilo, kemudian satu siswa diganti Andi, maka rata-rata beratnya naik jadi 60,5. Sementara berat Andinya itu sendiri adalah 60. Kita tulis dulu data-datanya ya. Jadi data awalnya itu seperti apa? Karena ada 10 siswa, tulis saja misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Kemudian setelah diganti Andi gitu ya, setelah kita ganti Andi, misalkan Andi itu diganti di orang pertama ya. Orang pertama ganti Andi, beratnya 60, berarti orang kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 beratnya tetap sama gitu ya. Sekarang kita coba hitung rata-ratanya gitu. Pas awal rata-ratanya itu adalah 60 gitu ya. Setelah ditambahin Andi, rata-ratanya jadi 60,5 gitu. Sekarang kita coba selisihkan ya. Kalau kita kurangkan, 2 sama 2 hilang, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 10, 10 akan saling menghilangkan gitu ya. Jadi ketika kita kurangin, sisanya adalah tinggal 60 dikurang orang yang pertama. Sementara untuk rata-rata, 60,5 dikurang 60, sisanya adalah setengah gitu ya. Nah, jadi yang kiri itu jumlah, yang kanan itu rata-rata. Hubungannya seperti apa sih jumlah dan rata-rata itu? Ya hubungannya tinggal sama dengan 10 kali rata-ratanya. Kenapa 10 kali? Karena totalnya ada 10 anak gitu kan. Jadi kita punya 60 dikurangin anak 1, itu sama dengan 5 ya. Jadi kita pindah ruas, 60 kurangin 5, jadi berat anak 1, sehingga kita dapatkan berat anak satunya sama dengan 55 kg. Gampang ya ternyata buat soal rata-rata begini. Coba kita lanjutkan ke soal tentang bilangan. Kita sampai di soal terakhir buat hari ini ya, tentang bilangan. Jadi ada 4 anak, mau ikut lomba, biayanya 900.000 gitu ya. Misalkan kontribusi tiap anak itu ya aku pakai nama anaknya ya. Jadi di sini kita punya A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 900 gitu ya. Ribunya nggak usah ditulis, karena nggak penting juga gitu ya. Selanjutnya, dikasih tahu siswa A itu kontribusinya setengah dari jumlah ketiga siswa lainnya gitu ya. Jadi yang kasih tahu itu yang pertama apa? A itu adalah setengah dari B tambah C tambah D. Atau kalau kita kalikan, kita akan dapat apa? B tambah C tambah D itu akan sama dengan 2A ya. Berarti artinya A plus B plus C plus D itu sama dengan A tambah 2A kan? Sama dengan 3A. Tapi A, B, C, D ini kan jumlahnya 900 ya. Berarti A-nya sama dengan 300 gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, caranya juga sama. Kasih tahu B-nya itu sepertiga, berarti dari A plus C plus D ya. Sehingga artinya A tambah C tambah D-nya itu sama dengan 3B. Sehingga didapatkan A plus B plus C plus D itu sama dengan 4B ya. Ini sama dengan 900, berarti didapatkan B-nya itu sama dengan 225. Kayak gitu. Lalu step terakhir untuk yang C juga sama ya. C-nya itu 1/4 dari A plus B plus D. Atau berarti artinya 4C sama dengan A plus B plus D ya.
Sehingga akan didapatkan A plus B plus C plus D akan sama dengan 5C ya. Tapi ini sama dengan 900. Sehingga didapatkan C-nya sama dengan 180. Gitu. Nah, yang ditanya apa? Kontribusi siswa D kan? Tadi kita punya A plus B plus C plus D sama dengan 900. Tapi kita udah tahu 3 yang lain kan? 300 tambah 225 tambah 180 tambah D gitu ya. Berarti ini harus sama dengan 900 kan ya? Atau berarti jumlahnya berapa nih? 705 tambah D sama dengan 900. Sehingga didapatkan D-nya sama dengan 900 dikurang 705. Berarti sama dengan 195.000 gitu. Gampang ya untuk soal ini. Itu dia 5 soal hari ini. Semangat ya belajarnya. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video pembelajaran terbaru lainnya. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar.